Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau belum. Terima kasih, Pak. Kemudian bersinggungan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya, para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, di program live interaktif kesayangan kita semuanya, yaitu program konsultasi Islam yang diampu secara langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau juga merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan menimba ilmu bersama, mendengarkan nasihat dan juga mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan sudah hadir di meja redaksi kami semuanya. Dan Alhamdulillah Ustadz kita, guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala telah hadir di studio Kudus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Mudah-mudahan semuanya di sana juga demikian. Amin 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 insyaallah Ustadz. Bagaimana kondisi Kudus saat ini Ustadz? Alhamdulillah sudah hujan setiap hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dengan hujan ini bisa menjadikan kita semakin bersyukur ya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barak. Baik, dan tak lupa kita juga ikut menyapa para pendengar setia yang ikut mendengarkan di radio-radio yang sudah tergabung di dalam RTVC. Di antaranya yaitu pertama Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Binbas Yogyakarta, kemudian ada Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio Hang FM Batam, dan kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang. Kemudian ada Radio Sagu FM Sumatera Barat, dan juga ada Radio Gema FM Bontang. Dan kemudian ada juga Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Kemudian juga ada Radio Tuah FM Riau. Dan yang terakhir ada Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan secara langsung melalui siaran langsung YouTube kami, atau para pendengar setia yang mendengarkan melalui radio-radio sudah kami sebutkan, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala mengenai konsultasi Islam melalui 2 cara. Yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon satelit kami, yaitu di nomor 0331 544 6087, dan kemudian di nomor yang kedua itu melalui layanan WhatsApp telepon kami di 0821 7000 6087. Para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Anda semuanya, yang insya Allah akan dijawab langsung oleh guru kita semuanya, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala, alangkah baiknya kita memulai kesempatan live pada kali ini dengan mendengarkan nasihat pembuka secara langsung dari guru kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ada satu hal yang sering ana lihat akhir-akhir ini tampak dari para ustadz ya, atau para guru yang dikenal bermanhaj salaf, yang ana melihat itu kurang pantas ditampakkan
kepada masyarakat. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kepantasan ini sangat penting untuk kita perhatikan sebagai seorang ustadz, seorang panutan, seorang yang dilihat lain daripada masyarakat awam. Dia ada hal-hal yang harusnya dia tinggalkan, walaupun sebenarnya itu boleh-boleh saja. Itu tidak patut, tidak pantas, tidak seyogyanya dilakukan oleh dia sebagai seorang figur yang dilihat banyak orang. Saya contohnya, ada sebagian ustadz yang memakai celana pensil. Mungkin ustadz tersebut mengatakan celana pensil kan boleh ustadz. Mungkin. Tapi dia harus sadar bahwa dia seorang ustadz. Itu tidak pantas untuk dipakai seorang ustadz. Berbeda kalau dia orang awam. Yang penting tidak isbal. Celana pensil tidak apa-apa. Mungkin ini pendapat sebagian ustadz. Tapi sebagai seorang ustadz, celana yang bentuknya seperti itu tidak pantas. Tidak seyogyanya dia memberikan contoh kepada masyarakat umum, contoh yang demikian. Di sana masih ada pilihan-pilihan yang benar-benar pantas untuk seorang ustadz dan masih indah. Contoh lagi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian ustadz yang memakai kaos yang ketat, yang menunjukkan lekak-lekuk tubuhnya, karena dia misalnya latihan nge-gym, ditampakkan lekak-lekuk tubuhnya di balik kaosnya yang ketat. Kalau yang melakukan orang awam, maka ini sesuatu yang biasa. Mungkin kita katakan tidak masalah. Atau mungkin paling parahnya makruh misalnya. Tapi kalau yang melakukan seorang ustadz, seorang panutan, maka yang seperti ini sangat tidak pantas. Ini tidak sesuai dengan marwah seorang ustadz, seorang panutan, seorang guru, seorang ulama. Tidak pantas seperti itu. Itu bukan pakaian seorang ulama. Mungkin ada yang mengatakan ustadz dia bukan sedang kajian, dia bukan sedang di majelis yang di situ harus dijaga wibawanya. Maka jawabannya, dia dikenal oleh masyarakat sebagai seorang ustadz, sebagai seorang panutan, sebagai seorang ulama, sebagai seorang guru. Tidak pantas menampakkan penampakan yang seperti itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga sering melihat ada seorang ustadz yang banyak sekali selfie. Banyak sekali selfie. Kalau selfie-nya sekali, dua kali, atau jarang, mungkin masih kita anggap biasa. Tapi banyak sekali. Di mana-mana selfie. Anda melihat ya, secara pribadi, dan ini banyak juga yang membicarakan hal ini. Ini sesuatu yang tidak pantas bagi seorang ustadz, bagi seorang ulama, bagi seorang guru, panutan. Kalau ustadznya seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya? Bagaimana dengan maunya? Seorang ustadz harusnya mempersedikit selfie sebisa mungkin. Harusnya dia tidak selfie kecuali apabila keadaan sangat mendesak untuk itu. Misalnya dipaksa oleh atau diminta oleh para jamaah untuk melakukan hal tersebut.
Ini sering kali kita sungkan untuk menolaknya. Tapi kalau sendiri, melakukannya sendiri, maka yang seperti ini menurut saya secara pribadi kurang pantas sebagai seorang ustaz. Belum lama ini ya tersebar perdebatan tentang pemakaian topi. Ini juga demikian ya. Kalau sebagai seorang ustadz ya, itu halal-halal saja ya. Tapi kalau bisa memakai pakaian yang memang pakaiannya seorang ulama, pakaian seorang guru, seorang panutan, maka itu harusnya yang menjadi pilihan. Kita tidak nyerempet-nyerempet ke hal-hal yang masuk dalam perdebatan-perdebatan. Sebaiknya kita memakai pakaian-pakaian yang sesuai dengan marwah seorang ulama, seorang ustadz, seorang guru, seorang panutan. Kita harus sadar sebagai seorang ustadz bahwa kita dilihat banyak orang. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimanallah. Mohon maaf ini masukan bagi para asatidz ya, bukan untuk orang awam, namun mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Karena setiap dari kita ada hal-hal yang pantas untuk kita, ada hal-hal yang tidak pantas untuk kita, walaupun hal tersebut tidak sampai derajat keharaman. Tapi kita harusnya menjauhi hal-hal yang tidak pantas bagi kita. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparan nasihat pembukanya bagi kita semuanya, para pendengar. Dan ini berarti menunjukkan tentang pentingnya seorang ustadz atau seorang guru mengetahui adab seorang guru ya Ustadz ya. Sebab umat itu akan meniru apa yang mereka berbuat, begitu Ustadz? Ya. Masya Allah, baik, barakallahu fikum Ustadz. Baik, mohon izin Ustadz, Ana akan membacakan soal atau pertanyaan dari para jamaah. Alhamdulillah ada penelpon pertama kita dari hamba Allah Batam. Assalamualaikum Fatwa TV. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Nah, Alvan Ustadz mau bertanya, Ana punya anak umur 18 tahun, SMA, ahwat. Ana selalu berdoa kebaikan untuk anak-anak kami. Tapi kadang Ana juga marah jika anak ini selalu membentak orang tua, dan Ana kadang berkata yang terlalu menyinggung perasaan dan terus mulut ini, lisan ini selalu berkata yang enggak ini Ustadz, yang terkadang keceplosan gitu Ustadz. Terkadang banyak istighfar gitu. Apakah dengan istighfar itu bisa menghapus kata-kata itu Ustadz? Dan Ana selalu berkata lemah lembut, terlalu orang kami udah terlalu sabar, udah menasihati dengan lemah lembut, tapi kata orang-orang sekitar udah biarkan aja Umi, anak ini loskan aja. Yang Ana tanyakan, apakah kata-kata los itu Ana nggak mau Ustadz, karena tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ana takut nanti. Ana selalu cari dimanapun dia, kalau keluar rumah dia sampai jauh gitu Ustadz, di luar rumah kita gitu Ustadz, dengan mencari, walaupun itu suami nggak boleh Ana cari anak ini Ustadz. Gimana cara menasihati suami juga Ustadz serta anak ini Ustadz? Syukron, jazakallah khairan Ustadz, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para jamaah sekalian rahimanallah, pertanyaan ini mewakili banyak sekali pertanyaan-pertanyaan orang tua di zaman kita. Ya, ibu ini benar-benar ibu yang sangat perhatian kepada anaknya, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa baiknya, terutama di zaman kita ini.
banyak sekali orang tua di zaman kita ini yang tidak peduli lagi maslahat anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Selama orang tua masih bisa melakukan ingkarul mungkar terhadap anak-anaknya, maka itu menjadi kewajiban orang tua. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh ibu, ya, ini sesuatu yang sangat berat. Dan Anda melihat, ya, itu sesuatu yang sangat baik. Namun yang ingin Anda sampaikan di sini, hendaknya perhatian ibu ini dikuatkan dengan cara memilihkan lembaga pendidikan yang lebih baik bagi anaknya. Lembaga pendidikan yang lebih baik bagi anaknya. Kalau misalnya anak tersebut di sekolah SMA umum, ya, dan keadaannya menjadi tidak baik, pergaulannya bebas, ya, tidak ada yang mengontrol, terutama tentang masalah pacaran atau lebih dari itu perzinaan, maka sebaiknya dipindah ke lembaga pendidikan yang lebih baik, misalnya dipondokkan. Kalau misalnya alasannya, Ustadz, kalau dipondokkan nanti akhirnya dia harus ngulangi yang harusnya kelas 2 menjadi kelas 1. Maka jawabannya, walaupun seperti itu, lembaga pendidikan yang lebih baik itu akan membawa anak tersebut kepada keadaan yang lebih baik, dan itu mengurangi kebingungan orang tua dalam mengontrol anaknya. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kalau dipondokkan nanti biayanya mahal. Jawabannya, ada pondok-pondok yang biayanya murah. Bahkan ada pondok-pondok yang gratisan. Kita mencari lembaga pendidikan yang demikian. Kalau itu menjadi pilihan yang tidak bisa kita elakkan. Atau pondokkan ke pondok yang berbayar, tapi memberikan kesempatan untuk beasiswa. Baik beasiswa karena prestasi, atau beasiswa karena kekurangan, ya, kurang mampu. Ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif. Kalau lembaga pendidikan anak baik, maka ya biasanya anaknya akan menjadi semakin baik. Tinggal orang tua berjuang bagaimana agar anak tersebut bisa merasakan pendidikan yang lebih baik itu. Sembari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman ini, baik fitnah yang tampak maupun fitnah yang tidak tampak. Ya, demikian, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab dari Ibu hamba Allah dari Batam. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu Ibu Nisa dari Bogor. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana pernah bertanya apa Ustadz? Ya, silakan Ibu. Ana
Ya, Ana pernah bertanya kepada seorang tokoh agama tentang hukum merayakan Hari Guru. Dan jawaban beliau adalah, boleh katanya Ustaz, merayakan Hari Guru. Karena beliau berpendapat bahwa itu termasuk masalah dunia. Dan hal itu diperbolehkan jika niatnya adalah untuk mewujudkan visi misi negara, yaitu untuk mengapresiasi jasa dan pengabdian para guru dalam mendidik generasi muda di Indonesia. Bagaimana Ustadz pendapat Ustadz? Apakah memang diperbolehkan karena hal tersebut termasuk perkara dunia? Syukran Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, mohon pertanyaannya diulang ya. Baik. Tadi kurang jelas. pertanyaannya hukum merayakan Hari Buruh, Ustadz. Oh, Hari Guru, afwan. Iya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Islam, hari raya telah ditentukan. Hari raya hanya ada 2. Di dalam Islam, hari raya hanya ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak boleh ada perayaan hari raya yang lainnya. Kalau ada yang mengatakan penentuan hari raya selain 2 hari raya yang ditentukan dalam Islam itu perkara duniawi, maka harusnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka jawabannya, penentuan hari tertentu untuk merayakan perayaan tertentu ini bukan perkara duniawi. Ya, ini bukan perkara duniawi. Ini perkara ta'abbudi. Ada sisi ibadahnya di situ. Sisi ibadahnya di mana? Sisi ibadahnya adalah penentuan hari tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Ada sisi ibadah di situ. Kenapa bukan hari yang lain? Kenapa bukan tanggal yang lain? Kenapa bukan pakai kalender yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sulit dijawab. Siapa yang menentukannya? Siapa yang menjadi rujukan untuk menentukan hari guru itu? Kenapa di hari itu? Kenapa tidak di hari yang lain? Kenapa kalau geser sehari saja nggak mau? Baik gesernya itu ke depan atau ke belakang. Maka di sini ada sisi ta'abbudinya. Ada sisi ibadahnya di sini. Ada sisi keyakinan. Ada keyakinan tertentu pada penentuan hari tersebut. Sehingga ya tidak bisa dikatakan sebagai masalah duniawi. Di zaman Nabi Muhammad SAW, penduduk Madinah pernah merayakan hari Nairuz. Ya, pernah merayakan hari Nairuz, dan itu hari raya yang di dalamnya penduduk Madinah hanya bermain-main saja. Tidak ada amalan ibadah tertentu di hari itu. Hanya main-main saja, senang-senang saja. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin untuk merayakan perayaan itu. Padahal tidak ada ritual ibadah sama sekali. Yang ada ya makan-makan, senang-senang, main-main. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melarang. Sebenarnya penduduk Madinah, kaum muslimin ketika itu bisa saja mengatakan, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hanya perkara duniawi, nggak ada ibadah di sini, nggak ada ritual ibadahnya. Tapi apa jawaban? Tapi itu tidak dikatakan oleh mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha abdalakuma bi khairin minhuma. Innallaha abdala lakum bi khairin minhu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti untuk kalian dengan hari raya yang lebih baik dari dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan 2 hari raya, bukan hanya satu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya kalau itu dikatakan sebagai perkara duniawi, maka sebenarnya tidak bisa diterima ya alasan tersebut. Tidak bisa diterima secara mutlak, karena ada sisi-sisi ta'abudinya di sana. Ya, ada sisi-sisi ibadahnya di situ. Kemudian ada juga sisi ngekor kepada umat lain. Ngekor kepada umat lain yang mereka bukan kaum muslimin. Sehingga harusnya kita tidak melakukannya. Kaum muslimin itu harusnya di atas, tidak di bawah kaum lain. Kaum muslimin itu harusnya di depan, bukan di ekornya, ngikut orang atau umat lain. Umat lain ke kanan, kaum muslimin ikut ke kanan. Umat lain ke kiri, kaum muslimin ikut ke kiri. Harusnya tidak demikian. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu harusnya yang tinggi. Harusnya Islam tidak dikalahkan oleh yang lainnya. Kaum muslimin juga demikian. Harusnya kaum muslimin itu yang di atas, bukan yang di paling bawah. Kaum muslimin itu harusnya yang terdepan, bukan yang paling belakang. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa dari Bogor. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu Ibu Novi dari Jambi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana tips agar anak kita yang sudah dewasa bisa soleh dan istiqomah di atas agama? Saya sudah berusaha menasehati dan mendoakan hidayah kepada anak saya, tapi belum juga ada tanda anak saya untuk berubah. Mohon solusinya dan nasihat dari Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini adalah harapan dari semua orang tua yang punya anak yang sudah dewasa dan mereka tidak seperti yang diinginkan oleh orang tuanya. Iya, setiap orang tua yang baik pasti menginginkan anaknya menjadi baik, saleh atau salihah. Karena mereka menyayangi anak-anaknya. Mereka ingin anak-anaknya tersebut selamat di dunia sampai di akhiratnya. Dan itu tidak mungkin bisa mereka dapatkan kecuali dengan menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang mulia. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan anak yang saleh atau salihah ini? Bagaimana kita mengusahakan agar anak-anak kita menjadi baik? Tadi Masya Allah ibunya sudah menyebutkan usaha yang telah dilakukan, yaitu terus mendoakan agar anaknya menjadi saleh dan terus memberikan nasihat kepada anak tersebut. Sungguh dua usaha ini adalah dua usaha yang sangat baik sekali, dan ini harusnya terus dipertahankan. Terus nasihati dan terus doakan dengan doa-doa kebaikan. Termasuk di antara doa yang sangat mustajab sekali adalah doa orang tua untuk anaknya.
Mungkin ya terbetik di hati Ustadz, saya itu sudah terus mendoakannya, saya itu sudah terus menasehatinya, tapi belum tampak ada perubahan. Jawabannya para jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama, dengan kita banyak berdoa untuk anak kita, kita sudah dapat pahala. Pahala untuk kita. Dengan banyak berdoa untuk anak kita, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah marah kepadanya. Berarti kalau seorang hamba itu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Allah akan cinta kepada dia. Ini keuntungan, manfaat yang sangat besar untuk kita. Maka jangan sampai kita bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk diri kita maupun untuk anak-anak kita. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, usaha kita untuk banyak berdoa untuk anak kita dan banyak menasehati anak kita bisa jadi itu akan membuahkan hasil. Tapi nanti kita memang menginginkan hasil itu tampak sekarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendakinya tampak nanti. Makanya jangan sampai kita berhenti sebelum Allah mewujudkannya. Bisa jadi sebentar lagi Allah mewujudkannya. Makanya teruslah mempertahankan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, yang perlu disadari juga, bahwa bisa jadi kalau tidak didoakan dan tidak dinasehati, anak tersebut menjadi lebih parah dari keadaannya di saat ini. Kita sudah doakan terus, kita sudah nasihati terus, keadaannya masih seperti itu. Apalagi kalau tidak demikian. Makanya pertahankan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menasihati dia. Mudah-mudahan tidak lebih parah lagi. Mudah-mudahan kalaupun tidak lebih baik, mudah-mudahan dia stagnan keburukannya. Tidak sampai lebih parah dari yang ada sekarang. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, berikan pengertian kepada anak bahwa di dunia itu tidak lama. Di dunia tidak lama, hanya sebentar. Kalau anak tersebut, kalau dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik, nanti akan sengsara di masa tuanya. Berikan contoh kepada anak tersebut, tetangga yang masa mudanya itu ugal-ugalan, bagaimana masa tuanya? Berikan contoh. Sebutkan si fulan, si fulan, si fulan sebagai pelajaran untuk diambil ibrahnya. Kemudian berikan contoh yang sebaliknya. Kalau di masa mudanya dia berjuang, dia berusaha menggunakannya untuk kebaikan, maka di masa tuanya dia akan bahagia, dia akan mulia. Berikan contohnya, si fulan dulu bagaimana, si fulan dulu bagaimana. Agar anak ya punya bayangan, punya gambaran nanti masa depannya bagaimana. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, berikan juga kesadaran kepada anak bahwa keadaan dia itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman dekatnya. Sangat dipengaruhi oleh teman-teman dekatnya. Maka nasihati anak agar mencari teman dekat yang baik, teman dekat yang mulia, teman dekat yang saleh, sehingga keadaan dia seperti temannya tersebut. Ya, ingatkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Ya demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Novi Jambi. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Ibu Hamba Allah Jawa Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya tuh mau bertanya tentang masalah puasa Pak. Waktu zaman dulu waktu saya sekolah SMP, SMA tuh kan setahun sekali itu kan kalau perempuan itu ada head ya. Tiap bulan ada head. Tapi pas bulan puasa saya tuh ya belum bayar gitu sampai sekarang tuh. Apakah itu sekarang lagi dicicil Pak? Saya tuh lagi dicicil ya waktu SMP kelas 1 udah, SMP kelas 2 gitu udah. Nah, apakah itu betul cara begitu atau harus bagaimana saya? Dulunya kan saya tuh sering meninggal ya tidak bayar gitu, tidak bayar puasa gitu Pak. Nah, terus kalau masalah sholat misalnya yang dulu tidak sholat, yang suka meninggalkan sholat, bagaimana lagi caranya Pak? Tolong penjelasan dari Bapak supaya saya hatinya tenang begitu Pak. Soalnya saya tuh sekarang gelisah gitu tuh Pak, enggak tenang. Tapi kan yang saya dengar dulu waktu saya kecil, katanya kalau misalnya udah lebih, misalnya tahun ini nih, enggak puasa, enggak bayar, udah enggak bisa katanya, atau harus bayar puasa 3 bulan berturut-turut katanya begitu. Apakah itu betul? Jadi tolong penjelasan Pak dari Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, para jemaah sekalian rahimanirrahimakumullah, pertanyaan tentang puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haid, ya. Jadi ini ada uzur syar'i. Orang yang haid tidak boleh berpuasa, tapi dia wajib mengqadanya. Apabila seseorang dia sudah beberapa tahun puasa Ramadan, setiap datang puasa Ramadan kemudian dia haid, dia tidak berpuasa di hari-hari itu, dan setelah itu dia tidak mengqadanya, dan telah berjalan beberapa tahun. Bagaimana? Apakah tetap wajib diqadha? Jawabannya iya, tetap wajib diqadha. Ustadz, bilangannya lupa berapanya, berapa hari yang belum diqadha, maka silahkan diperkirakan. Kalau misalnya perkiraannya antara 60 hari dengan 65 hari, maka sebaiknya puasa sampai 65 hari untuk keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Dan dengan berpuasa dengan bilangan yang paling banyak, maka itu lebih hati-hati. Menurut semua ulama itu sudah mencukupi. Berbeda kalau memilih bilangan yang paling kecil, misalnya antara 60 sampai 65, milih yang 60. Memang ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu sudah cukup, tapi ada banyak ulama yang mengatakan itu belum cukup, harus kemungkinan tertingginya, terbanyaknya. Taib, bagaimana kalau misalnya yang ditinggalkan itu puasa Ramadan dan sebab meninggalkannya bukan karena uzur, bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya malas, atau misalnya tidak kuat dengan godaan makan yang ditawarkan oleh temannya. Akhirnya dia makan, nggak kuat. Apakah puasa-puasa yang ditinggalkan karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti ini wajib diqadha?
Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap wajib diqadha. Tetap wajib diqadha. Yang karena ada alasan syariat saja wajib diqadha, apalagi yang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu lebih wajib untuk diqadha. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan demikian. Kalau ada yang ingin atau mengambil pendapat ini, maka pendapat ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama. Kebanyakan ulama mengambil pendapat ini. Ada pendapat lain yang ana secara pribadi lebih menguatkan, dan ini pendapat sedikit ulama, yaitu apabila sebuah ibadah yang sudah ditentukan waktunya ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka syariat tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk mengqadhanya sebagai hukuman. Sebagai hukuman dari syariat, dia tidak bisa mengqadhanya. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Beda kalau dia ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka syariat memberikan dia jalan untuk memperbaiki kekurangannya. Tapi kalau dia dengan sengaja, maka syariat tidak memberikan solusi untuk memperbaiki kekurangannya atau kesalahannya itu. Terus bagaimana Ustadz? Jawabannya memperbanyak puasa sunnah. Karena yang ditinggalkan adalah puasa wajib tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sebagai penggantinya memperbanyak puasa sunnah. Mudah-mudahan puasa-puasa sunnah tersebut bisa menutup kekurangan-kekurangan dia di puasa wajibnya. Begitu pula dengan sholat. Ada sholat-sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka sholat-sholat yang demikian menurut pendapat minoritas ulama, tapi itu yang ana lihat lebih kuat, tidak boleh diqadha. Syariat tidak memberikan kesempatan kepada orang yang demikian untuk memperbaiki kekurangannya, kesalahannya. Karena kesalahannya tersebut kesalahan yang sangat fatal. Ya. Maka solusinya bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah. Mudah-mudahan salat-salat sunnah tersebut nantinya bisa menjadi penutup kekurangan dan kesalahan dia di salat-salat wajibnya. Ya. Demikian, wallahu taala alam, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya kita. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak Asep Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya nih Pak Ustaz, tentang pemberian orang tua kepada anak atau hibah nih Pak Ustaz. Jadi hibah ada sebuah kebun ini Pak Ustaz. Kebun ini hasil dari kedua orang tua gitu Pak Ustaz, dari seorang bapak dan ibu. Dan ibu dan seorang ibu menghibahkan kepada anaknya gitu Pak Ustaz, salah satu anaknya gitu Pak Ustaz. Jadi minta persetujuan sama suaminya gitu bapak gitu Pak Ustaz. Jadi setuju katanya, tapi ada syaratnya katanya. Syaratnya harus ngomong atau bilang kepada anak-anak yang lain gitu. Dan qadarullah setelah beberapa bulan kemudian gitu Pak Ustaz, belum sempat anaknya ini ngomong sama anak-anak yang lain gitu Pak Ustaz. Jadi bapak itu meninggal gitu Pak Ustaz. Nah, dan setelah bapak meninggal baru gitu persyaratan yang diberikan bapak itu
Yang saya suruh ngomong sama anak-anaknya itu dilaksanakan gitu, Pak, dijalankan. Apakah sah gitu hibahnya gitu, Pak Ustadz? Karena eh, di apa syaratnya itu baru dilakukan setelah bapaknya meninggal gitu. Tapi ibu masih hidup waktu itu, Pak Ustadz. Itu aja, Pak Ustadz. Apakah sah gitu hibahnya gitu? Itu aja, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang tua diwajibkan untuk berlaku adil kepada anak-anaknya, terutama dalam masalah hibah, terutama hibah yang besar. Yang disebutkan di dalam pertanyaan, Ana melihat itu hibah yang besar karena tanah. Dan kita tahu tanah di zaman kita ini termasuk di antara aset yang mahal. Dan tanah itu hanya ada satu ya. Kalau sudah dimiliki oleh orang, maka orang lain tidak bisa memiliki tanah yang sama. Misalnya punya tanah di pinggir jalan, di titik koordinat sekian-sekian. Kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka tanah tersebut bukan milik orang lain. Ini sesuatu yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua, hibahnya tadi belum sempurna ketika orang tua masih hidup. Hibah itu menjadi sempurna ketika barang sudah diserah terimakan. Ketika barang belum diserah terimakan, maka hibah tersebut belum sah. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Ketika barang hibah baru diucapkan, saya kasih antum mobil ya, tapi ternyata mobilnya belum diserah terimakan, maka ini belum sempurna sebagai hibah, belum sah sebagai hibah. Kapan sahnya? Ketika mobil tersebut diserah terimakan kepada orang yang diberikan. Atau misalnya STNK atau BPKB sudah diserahkan kepada orang yang diberi. Ketika itulah hibah menjadi sempurna dan sah. Sedangkan yang disebutkan dalam pertanyaan, ya, hibahnya belum sempurna ketika orang tuanya masih hidup. Maka ketika orang tua sudah meninggal, hibah tersebut belum jadi hibah. Berarti jadi apa? Jadi harta warisan. Harta warisan dari orang tua. Dan harta warisan itu untuk ahli waris semuanya. Bukan hanya untuk anak tersebut yang dijanjikan orang tua untuk dikasih tanah itu. Ini yang kedua, ya. Dari dua pertimbangan ini, pertimbangan yang pertama, orang tua itu harus adil dalam memberikan hibah yang berharga. Kemudian yang kedua, ya, bahwa pemberian tersebut belum sah sebagai pemberian, maka ana melihat tanah tersebut menjadi tanah ahli waris yang harus dibagi sesuai dengan hukum waris yang ada dalam Islam. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga pemaparan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya malam ini. Dan kemudian kita menuju ke penelpon berikutnya dari Bapak Soleh Haji Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Di dalam Al-Quran, Ustaz, banyak sekali menyebutkan bahwa Allah akan memasukkan di surga orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau beramal soleh itu, Ustadz, nampak, kelihatan begitu. Amal-amal soleh dilakukan. Sholat, zakat, dan sebagainya. Kemudian ittiba Rasul, seperti itu. Nah, Ana ingin nanyakan untuk yang beriman itu, Ustadz. Konkretnya seperti apa, Ustadz?
amalan iman itu yang dimaksudkan? Apa amalan iman hati atau badan atau seperti apa konkret yang disebut oleh Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan di surga? Itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa yang disampaikan benar ya, dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Sebenarnya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, iman itu mencakup keyakinan yang ada dalam hati, ya, mencakup amalan hati, mencakup amalan lisan, dan mencakup amalan anggota badan. Jadi iman dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ini ditunjukkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman bud'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Di sini disebutkan perkataan iman. Rasulullah sedang menjelaskan tentang keimanan. Beliau mengatakan yang paling tinggi itu ucapan la ilaha illallah. Ucapan itu dengan lisan. Walaupun tidak cukup ya dengan lisan la ilaha illallah, harus ada ya di dalam hatinya juga pembenaran atau akidah tentang la ilaha illallah itu. Tapi yang di sini disebutkan qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu yang paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Gangguan-gangguan yang mengganggu orang yang berjalan, ketika disingkirkan, maka ini bagian dari keimanan. Dan itu amalan anggota badan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu cabang, salah satu cabang dari keimanan. Dan rasa malu itu letaknya di mana? Di hati. Sehingga dalam hadis ini disebutkan ya amalan-amalan yang merupakan bagian dari keimanan. Dan di situ ada amalan hati, di situ ada amalan lisan, di situ ada amalan anggota badan. Akan tetapi para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika iman dan amal saleh disebutkan, sebagaimana dalam banyak ayat ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surga, taman-taman ya, bagi mereka surga-surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini ada beriman dan beramal saleh. Ketika disandingkan seperti ini, maka beriman itu yang berkaitan dengan amalan hati. Sedangkan amal saleh yang berkaitan dengan amalan yang kelihatan. Amalan lisan, amalan anggota badan. Kalau ditanya, apa amalan hati Ustaz? Amalan hati itu banyak sekali. Ya, iman yang berkaitan dengan amalan hati ini banyak sekali. Misalnya, iman kepada rukun iman yang 6 itu. Iman akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini iman hati. Iman itu keyakinan yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Itu iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keyakinan dalam hati yang tidak menyisakan sedikit pun keraguan bahwa Allah itu ada, misalnya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Dialah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini,
yang mengaturnya, ya, yang memilikinya. Ini iman tentang Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan hati, keyakinan. Begitu pula iman kepada para rasulnya, para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya. Ini amalan hati. Amalan hati juga ada banyak ya, yang lainnya seperti misalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan. Di sana ada amalan misalnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada amalan tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan hati. Di sana ada amalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada amalan raja, ya, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, yaitu amalan-amalan hati yang merupakan bagian dari keimanan, yang merupakan ya sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan mudah difahami ya, dan mudah-mudahan diberkahi. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi kali ini. Ustaz, jazakumullah khairan atas ketersediaan antum untuk hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah selalu menjaga antum dimanapun antum berada dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, karena Anda semuanya bisa dan juga berkenan untuk menyaksikan acara kami hingga penghujung acara. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum, kepada Anda semuanya yang sudah berkenan untuk menyimak dan juga menyebarkan acara-acara kami. Dan kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa untuk bisa menyaksikan program live interaktif kami yang lainnya yang tersedia dari hari Senin hingga hari Jumat, yang bisa Anda saksikan melalui layar kaca Anda. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin mengetahui update tentang dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, bisa mengunjungi website kami yaitu www.dewanfatwa.com dan juga www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak kepada Anda semuanya yang ingin berta'awun dalam kebaikan bisa menyalurkan donasinya melalui rekening yang sudah tersedia dan juga terpampang di layar kaca Anda. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum, kemudian bersentuhan